Halo Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 8 Maret ya, nih Sahabat Bicara diperingati sebagai Hari Perempuan di Indonesia dan juga di internasional khususnya. Dan apa saja pemberdayaan perempuan, bagaimana perempuan harus bangkit, empowerment woman gitu ya. Lebih lanjut kita akan bahas bersama seorang perempuan. Di sini juga fresh penampilannya ya. Di sini sudah ada Iren Teresia. Selamat datang Iren di podcast Sabi. Iya, thank you udah undang ke sini. Thank you loh udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini gitu ya mengenai Hari Perempuan gitu ya. Selain menjadi pemuda juga di sini kita sama-sama nih sebagai perempuan ya. Iya. Dan baru saja dirayakan juga Hari Perempuan. Jadi mungkin pada episode kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai gender perempuan dan bagaimana bisa memberdayakannya gitu ya. Mungkin bisa kenalan dulu nih, Iren adalah seorang mahasiswi ya. Iya, benar. Mahasiswi yang baru saja sedang struggling menyelesaikan proses penulisan TA gitu ya. Iya, benar. Gitu. Dan selama kuliah itu pasti berkesinambungan dengan topik gender perempuan dan pemberdayaan tentunya dong. Iya. Karena kan nggak mungkin kalau nggak relate nggak ada di sini hari ini bisa ngobrol sama Vira. Dan terakhir ada KKN, ada magang kan kalau kuliah tuh. Iya, benar. Magang berarti. Magang iya pernah. Magang waktu itu di apa tuh, di instansi atau di swasta kah atau di perusahaan? Banyak kan ya kalau mahasiswa tuh waktu magang-magang. Ini instansi sih yang bergerak di bidang perlindungan anak gitu. Oke. Di perlindungan anak dan pasti nggak jauh-jauh dari perempuan juga dong. Benar, karena kan pasti seorang anak memiliki ibu atau bagaimana dari satu center si anak ini, bagaimana kemudian perempuan circle lingkungannya menanggapinya gitu. Iya, benar. Salah satu kasus yang paling salah satu fakta lapangan Ren yang paling wow gitu saat itu. Sebenarnya waktu magang di instansi tersebut gitu banyak ya permasalahan anak yang aku temuin gitu ya. Salah satunya tuh anak-anak tuh kan nggak cuma tentang anak doang gitu kan. Anak tuh juga ada gendernya tuh, perempuan gitu kan. Di situ aku nemu beberapa kasus yang emang terlepas dari kasus intinya ya, itu anak-anak yang punya permasalahan dengan pendidikan gitu, anak-anak perempuan yang memang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi saat aku magang di sana aku sempat menemukan beberapa permasalahan seperti itu gitu. Oke. Di antaranya waktu itu aku pernah ketemu kasus di mana ada seorang anak gitu yang nggak bisa menempuh gitu pendidikan yang selayaknya gitu, yang seharusnya dia terima gitu di umur dia yang kurang lebih kalau nggak salah 16 atau 17 tahun, yang mana itu kan harusnya dia ada di bangku SMA gitu kan, tapi dia tidak lanjut ke jenjang itu, nggak lanjut ke jenjang SMA karena memang dari kasus awal yang dia alami itu dapat berimpact gitu loh ke kehidupan dia, termasuk ke pendidikannya, dimana setelah kejadian yang dialami itu yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak yang dia punya itu, keluarganya tuh jadi kayak ya udahlah kamu gak usah sekolah aja, di rumah aja kayak gitu loh, udah kamu urusin rumah kayak gitu, udah tanggung jawab kamu sekarang di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu. Oke, dan akhirnya justru malah kayak jangan sekolah gitu. Iya, nggak usah dilanjutin lah, kamu di rumah aja di sini, bantu-bantu di rumah. Dan sampai gitu. Sekarang akhirnya karena aku kan udah selesai magang di sana. Ending dari temuannya saat itu, endingnya adalah waktu itu ya kalau nggak salah anak itu lagi ngambil paket C sih. Akhirnya gitu, karena kayak ya gitulah. Oke. Jadi akhirnya finalnya tetap harus ada
perempuan juga yang ikut bangkit dan mengajak kalau misalkan kamu harus juga berpendidikan gitu, dan akhirnya dia juga dianya sendiri pun si perempuan ini yang berumur 16 tahun 17 tahun ini juga akhirnya mau ikut sekolah akhirnya di paket C itu gitu ya. Dan memahami tentang Hari Perempuan Internasional gitu ya, atau Women's Day ini kan diperingati sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan juga sebagai wujud apresiasi dari perjuangan dalam menyuarakan kesetaraan gender di seluruh dunia gitu. Di Indonesia sendiri juga pasti banyak lah, kayak mungkin hari ini Vira ada di sini juga salah satu bentuk kebangkitan apa ya yang Vira rasakan saat ini gitu ya Ren. Iran sendiri bagaimana memaknai makna dari pemberdayaan perempuan? Mungkin bisa dimulai dari lingkup yang terdekat, kayak misalkan ibu profesi guru kan ya mungkin impact yang bisa dirasakan kayak merinding istilahnya, kayak wah karena kan guru gitu kan. So gimana lo sendiri memaknai Hari Perempuan Internasional? Kalau secara pribadi ya, menganggap pemberdayaan perempuan itu tuh sebenarnya kayak adanya kesadaran gitu, terus juga ada kesempatan yang diberikan kepada perempuan gitu untuk bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya gitu, untuk bisa menjadi individu yang mandiri, kreatif, percaya diri kayak gitu sih. Jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk perempuan tuh sangat berarti sih, yang bisa menjadi wujud dari pemberdayaan perempuan sendiri. Balik lagi ke cerita awal tadi tentang adanya nggak usah sekolah gitu ya, dan lo dan kita bisa sampai finish sekolah itu kan suatu perjuangan, itu bentuk juga kan dari pemberdayaan perempuan. Iya, jadi ketika bicara tentang empowerment woman gitu kan, kayaknya nggak perlu memulai suatu hal dari hal yang besar gitu. Dari hal-hal yang kecil yang relate aja sama kita anak muda, kayaknya itu yang disadarin gitu ya, memperoleh pendidikan, bisa memperoleh pekerjaan juga, dan kesempatan untuk misalkan menonton bioskop. Dulu mungkin hanya kaum tertentu yang bisa nonton bioskop gitu kan ya Ren ya. Ini menarik Ren. Kalau gitu berarti ada nggak sih tokoh atau public figure yang jadi role model Loren mengenai woman empowerment ini sendiri? Role model untuk perempuan ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi mungkin suka sama ini sih, aku lebih ke Maudy Ayunda. Itu siapa sih yang nggak terkagum-kagum sama Maudy Ayunda gitu. Terus Agnes Mo gitu. Mereka tuh perempuan-perempuan yang menunjukkan bahwa perempuan bisa loh berkarya, perempuan bisa loh punya prestasi gitu, perempuan bisa menunjukkan bahwa ya bisa gitu, perempuan gak cuma sekedar di rumah, dapur, dan mengurus anak gitu. Enggak, mereka juga bisa berprestasi, mereka bisa juga menciptakan karya, seperti itu sih. Oh itu, jadi Agnes sama Maudy Ayunda. Kayak dua tokoh ini kayak kalau digabungin kayak lo sih ya Ren. Suka ngedance, malah bisa nyanyi juga kan Agnes kayak. Atau ngedance aja gak sekarang? Episode sebelumnya kita itu bicara tentang dancer juga Ren sama Kak Jo. Jadi sahabat bicara yang belum nonton mungkin bisa ditonton episode sebelumnya. Bicara tentang dancer juga tadi. Jadi si Agnes Mo ini kan dancer, penyanyi gitu kan. Dan si Maudy Ayunda ini dia adalah memang tokoh yang mengemban pendidikan juga gitu ya. Makanya tuh inspirasi lo dan wujudnya mereka berdua tuh ada di lo kayak sekarang gitu. Gitu Ren. Ada hal lain lagi mungkin dari dua tokoh ini, misalkan let's say dari Maudy Ayunda gitu kan, yang kemudian bisa nge-inspired lo? Ini sih secara pendidikan ya, itu kayak wah, Maudy Ayunda tuh keren banget, bisa, siapa yang nggak tahu sih dia tuh sampai direbutin oleh universitas dunia gitu kan. Terus kayak dari situ tuh kayak menginspirasi banget, kayak untuk mencoba berbagai hal gitu kan, dan juga untuk memperbaiki atau menambah gitu kualitas pendidikan yang ada dalam diri aku sendiri. Iya, ditambah lagi kemarin tuh Maudy speech juga kan di G20 waktu itu kan, keren banget kan. Tapi balutan busananya juga tetap batik, representasi Indonesia banget gitu kan. Dan apa ya, kayak bicara tentang Maudy Ayunda itu bukan tokoh, dan Agnes juga tentunya punya prinsip yang mereka tetap berkarir dan juga tetap memiliki pendidikan yang cemerlang gitu lah ya. Dengan Agnes juga yang konsisten sama karirnya sampai sekarang. Suaranya, lu lihat nggak sih Agnes Mo videonya lagi viral sekarang tuh, dia lagi karaoke tapi jadi kayak konser tunggal. Lu bayangin kalau lu jadi temen Agnes Mo, lu bakal ngapain Ren?
udah nggak bisa ngomong apa-apa sih di situ, takjub aja gitu. Kalau lu jadi temennya Maudi Ayunda, lu bakal kayak minta ajarin Maudi buat Pastilah. belajar atau lebih kayak Mod kita kemana gitu yuk gitu. Pasti minta diajarin yang pertama, terus juga minta saran-saran kehidupan yang berhubungan dengan pendidikan gitu. Tapi masa cuma seputar pendidikan aja, Ren? Dia juga berkarir sih, berkarir juga cemerlang banget kan. Terus juga kayak pokoknya semua tentang Maudi tuh udah keren banget sih. Iya sih. Kalau gue sih ini dia tuh putri Abang None Jakarta kalau nggak salah dulu, dan main di film Dul. Dusidul, gue lupa lagi siapa yang Maudi Kusuma atau siapa. Pokoknya ada deh tokonya yang inspired juga. Cuma kalau perempuan ya banyak sih sebetulnya sekarang. Pasti. Siapa ya Ren yang kira-kira jadi role model gue? Coba lu tebak. Siapa ya? Siapa ya? Nyokap kali ya. Bisa. Sederhana banget ya, kayak Sederhana, nggak apa-apa. nyokap Kan sih. gak harus yang besar-besar Jauh-jauh kan? ya. Iya. Tapi kan nyokap juga perempuan kan. Iya. Nyokap lo bisa menjadi guru gitu kan. Berarti kan waktu lo kecil, dari lo pendidikan SD, dari TK, bahkan TK lu tuh apa sih, A dulu atau langsung ke TK besar? Langsung ke TKB sih. Langsung ke TK besar ya. Terus lu nyokap adalah guru SD. Jadi waktu lo sekolah SD, nyokap itu memang guru di mata pelajaran khusus atau wali kelas sih zaman dulu tuh? Pernah Wali di kelas wali kan ya? kelas, pernah juga di mata pelajaran khusus kayak Oke. gitu. Menjadi anak seorang guru gitu. Gimana rasanya, Ren? Selain bangga pasti ya. Karena kan kalau ada tugas susah waktu SD pasti kan, "Mah, ajarin," pasti dibantuin kan? Iya. Pastilah. Bisa. Rasanya jadi anak guru tuh yang pertama emang bangga sih. Tapi kayak ada, aduh, gue anak guru lagi nih, gak boleh yang membuat citra orang tua tuh buruk gitu kan. Jadi Saat itu? iya dong. Wow. Gitu. Jadi kayak sampai sekarang sih kalau misalkan nyokap guru gitu. Jadi kayak ya gitu sih. Apalagi lo anak-anak tunggal kan? Iya benar. Jadi kayak harus, terus juga kayak karena nyokap guru gitu ya. Jadi kalau misalkan ketemu guru atau misalkan ketemu dosen gitu kan, itu jadi kayak tahu nih cara kerja mereka. Jadi kayak berusaha untuk menghargai seorang guru gitu. Apalagi guru-guru perempuan gitu kan, kayak tanggung jawab di rumah ada, terus juga tanggung jawab di tempat kerja ada, tuh jadi kayak double gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu rumah tangga yang masih bekerja tuh sebenarnya adalah perempuan-perempuan hebat gitu sih kalau menurut. Itu akan menjadi next question gue sih sebenarnya. Gitu. Tentang gimana lo melihat sosok nyokap tuh yang juga bekerja ngajar sebagai guru dan juga di rumah sebagai ibu gitu. Lo ngelihat beliau gitu saat lo di usia SD waktu itu, mungkin lo belum bisa menilai ya, cuma kayak kalau tergambarkan lagi, beliau pulang sekolah terus dari sekolah selesai mengajar harus juga mendidik lo juga gitu kan. Itu lo gimana sih seharian seorang perempuan yang mengemban profesi menjadi guru atau bekerja dalam bidang apapun, kemudian pulang harus memiliki tanggung jawab lagi kepada keluarga, apalagi khususnya kepada anak. Itu gimana lo melihatnya sosok tersebut? Kalau secara pribadi ya ngelihat nyokap tuh kayak wah keren banget, gak ada capeknya gitu. Berangkat pagi terus juga pulang sore gitu kan. Dulu tuh jadi tuh nyokap tuh, gue SD, nyokap gue tuh guru di situ gitu. Oke. Jadi kalau berangkat tuh bareng gitu. Nyokap berangkat, gue berangkat, nyokap juga berangkat gitu kan. Terus habis itu gue tuh sekolah dulu waktu SD masuk jam 6 pagi. Terus pulang tuh jam-jam 3-an gitu kan. Dan nyokap tuh baru pulang jam 3, jam 4-an gitu. Jadi kayak gue harus bareng sama nyokap gitu. Terus setelah nyampe di rumah, mungkin sebagai anak gue bisa istirahat gitu kan, bisa istirahat. Tapi sebagai ibu rumah tangga gitu, nyokap tuh nggak bisa langsung istirahat. Nyokap tuh langsung yang jadi kan gue di rumah bertiga tuh. Bertiga tuh ada adik kakak? Gue, bokap, nyokap gitu. Oke. Jadi lu anak tunggal? Anak tunggal ya kan tadi. Terus bokap juga kerja. Jadi di rumah tuh nyampe rumah nyokap tuh nggak istirahat, tapi langsung yang kayak masak buat makan malam, kayak terus ngerjain kerjaan rumah gitu, ngerapiin rumah kayak gitu. Jadi kayak setelah itu pun
setelah misalkan udah selesai makan malam gitu nggak langsung istirahat karena mungkin ada kerjaan-kerjaan lain gitu kan yang berhubungan dengan administrasi sekolah atau segala jenis macamnya gitu kan. Jadi kayak kadang kalau ngeliat nyokap tuh kayak wah keren banget gitu, bisa kayak kerjanya tuh nggak cuma berapa jam di tempat kerja gitu, tapi kerjanya tuh bisa seharian sampai nanti dia mau tidur gitu, misalkan jam berapa, jam 10 kayak gitu, terus bangun lagi pagi, rutinitasnya keulang lagi kayak gitu. Hal itu yang disadari di usia-usia kita saat ini ya. Iya benar. Mungkin kalau di usia belasan waktu itu lebih kayak yang konflik-konflik antara antara perempuan dan perempuan, antara anak dan nyokap tuh masih ada ya. Cuman kayak memasuki usia-usia menuju yang kayak quarter life crisis ini. Kemudian kalau belum kali ya, kemudian mulai menyadari bahwa to be a woman gitu kan, even di rumah aja tuh kayak harus suatu perjuangan yang diapresiasi gitu ya Ren. Iya benar-benar. Bicara tentang keluarga kalau tadi, sekarang kita bicara tentang pertemanan. Keresahan di pertemanan tuh sebagai perempuan tuh mereka khususnya di usia-usia kita muda saat ini gitu ya Ren. Keresahan sebagai perempuan di Indonesia saat ini, atau apakah ada masalah atau apa sih keresahan yang di circle lo saat ini tuh, khususnya tentang isu perempuan ya? Perempuan dan pertemanan gitu. Berarti ini teman-teman perempuan ya. Biasanya tuh perempuan kan kayak dikasih limit ya dalam segala hal gitu, baik dari umur, dari kerjaan, itu tuh kayak ada hal yang kayak itu bukan pekerjaan perempuan, lo nggak usah ngerjain ini, kamu nggak boleh kerjain itu karena kamu perempuan gitu. Itu biasanya laki-laki yang ngerjain gitu. Atau misalkan kamu tuh perempuan gak boleh lama-lama, nikahnya harus cepet-cepet gitu, soalnya nanti perempuan tuh ada masa kadaluarsanya gitu biasanya bahasanya gitu. Masa kadaluarsa itu untuk karir atau untuk jodoh sih biasanya gitu kan. Terus beberapa tuh teman aku tuh ada yang kayak kalau misalkan lagi ngobrol gitu kan, kadang nanti lo selesai kuliah mau ngapain gitu. Iya gue kerja nih gini, terus nanti ya paling umur 25, 26 itu nanti gue nikah, atau 27 udah nikah gitu. Pokoknya nggak boleh lebih dari 27 deh. Soalnya ya perempuan nggak boleh lah lama-lama, dibilang gitu. Harus cepet-cepet nikah gitu. Nggak boleh, soalnya wanita ada perempuan tuh ada batas kadaluarsanya kayak gitu. Menurut itu yang sebenarnya jadi kayak agak kurang setuju ya secara pribadi, dan itu menurut gue tuh kayak enggak kok, perempuan tuh nggak ada masa kadaluarsanya kalau secara pribadi ya mikirnya kayak gitu. Cuma kan mungkin itu udah apa ya, pemikiran yang udah ada dari dahulu kala gitu kan, tentang perempuan yang memang nggak boleh lama-lama lah kalau nikah gitu kan. Kalau mau nikah tuh harus cepet-cepet di usia segini batasnya kayak gitu. Itu yang masih sering ditemuin sih dalam circle pertemanan aku gitu, dimana kayak jatuhnya jadi kayak buru-buru gitu, kayak ngejar sesuatu target gitu. Belum menikah. Hey, Pevita Pierce, apa kabar? Masih tenang, aman, semua dunia aman, perempuan aman yang kejar-kejar menikah. Anda lihat Pevita Pierce ya, Anda lihat Luna Maya, siapa lagi yang menjadi role model tuh ya. Tapi yang baru menikah, aduh lupa lagi. Siapa? Yang baru menikah, aduh lupa, tapi kebayang namanya siapa. Yang Kiki Saputri Kiki juga kan akhirnya nikah kan, iya. Yang akhirnya ketemu tapi jodohnya di masa-masa menuju usia 30, kayak 29 bukan sih dia. Banyak dia pokoknya. Kalau bicara tentang perempuan pasti tokoh inspired perempuan, apalagi kalau gue sih sekarang lagi concern terhadap kesehatan si Sofia Lajuba, Dian Sastro, bagaimana mereka menjadi perempuan juga harus mengelola kesehatan tubuhnya, olahraga, makanannya juga pasti dijaga kan, Ren. Buah gitu kan. Coba nih Bang Rian yang di studio sama Jal, kalau misalkan melihat tokoh sosok perempuan yang perempuan inspired gitu kan dari bidang apapun, Bang Rian kepikiran siapa nama Bang? Kepikiran ini apa, Sheryl Sheinafia. Iya, Sheryl Sheinafia, penyanyi. Yang dulu ada di salah satu stasiun TV ya Bang ya. Jal, siapa Jal kepikiran inspired perempuan? Kartini dong. Iya, Kartini. Itu nanti di bulan April Jal. Nanti ada lagi khusus Jal. Yang sekarang ini Jal, yang kekinian. Public figure ataukah tokoh siapapun gitu Jal.
Ariel Tatum sih Jal. Oh iya, Ariel Tatum ya. bisa, Ariel bisa. Tatum sih. Kayak dia punya apa ya? Punya branding tersendiri yang kayak Iya. dia kayak ya yang penting ya this is me gitu kan. Iya kan Ren. Tadi kita bicara banyak mengenai woman empowerment khususnya di Hari Perempuan Internasional gitu ya. Dan sahabat bicara di sini Vira juga punya artikel di mana artikel ini berjudul Menteri PPPA memuji langkah Ganjar dalam memberdayakan perempuan. Nah, sahabat bicara, tepatnya di Kota Semarang, di mana saat itu sedang berlangsung pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sudah menjadi prioritas Gubernur Jawa Tengah, yaitu Pak Ganjar Pranowo selama 6 tahun terakhir. Dan hal ini yang menjadi perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sehingga memilih Jawa Tengah menjadi tempat peringatan Hari Ibu ke-91 di tingkat nasional. Ini membuktikan bahwa Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo memiliki concern terhadap isu dan topik tentang anak dan perempuan. Dan lebih lanjut lagi, pada acara itu juga didukung dalam pemberdayaan di bidang pendidikan, di mana pemerintah memfasilitasi anak untuk sekolah dan cukup siap untuk bekerja sehingga kemudian anak bisa menolong keluarganya, tapi bukan juga keluarga aja, tapi juga tentunya masa depan gitu ya. Ke topik awal tadi lagi tuh tentang isu di mana fakta di lapangan juga yang lu temukan juga seperti itu ya, bagaimana perempuan, anak balik lagi ke dapur lah, Iya, gitu ya, iya. kurang lebih. Tapi akhirnya si anak perempuan ini sendiri yang apa ya, anak perempuan ini sendiri akhirnya dia notice bahwa perlu pendidikan gitu. benar. Kan gimana pun keluarga mendukung untuk sekolah, tapi kalau individunya juga nggak ini kan gimana gitu kan. Bicara tentang pengalaman lagi Ren ya, balik lagi nih tentang, gue juga mau cerita sih. Jadi sekitar waktu SMA waktu itu gue pernah ikut suatu komunitas yang memang kita mengajar di anak yang suka jualan tisu di Jakarta tuh ada ya, Jakarta Selatan yang jualan tisu. Salah satunya di wilayah Blok M, adalah salah satu taman di Blok M. Di sana kita mau tujuannya sekitar ada 12-15 teman-teman lah dari komunitas anak jalanan saat itu, street Child Foundation something lah. Hari Minggu pertama, jadi kita memang di hari Sabtu dan Minggu biasanya ngajar, atau enggak di hari Sabtu aja. Minggu pertama lancar, jadi 2 minggu sekali. Kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Awal-awal lancar, semakin berjalannya waktu, anak-anak yang didominasi perempuan saat itu juga mulai berkurang untuk belajar dan main sama kita. Kita ngajar macam-macam, calistung, main, fun, game banyak. Cuman akhirnya teriris, jadi nggak ada yang ikut lagi karena orang tuanya justru yang menyarankan, kamu nggak usah belajar, kamu nggak usah ikut-ikut kayak gitu, mending kamu berjualan aja. Jadi masih adalah yang harus menjadi peka lah anak muda gitu ya terhadap topik-topik isu sekitar gitu. Ren, untuk juga kemudian menginspirasi kaum muda lainnya Ren, dalam pengalaman lo sebagai seorang mahasiswa yang juga tentunya gak mungkin lah semager-mager mahasiswa gitu, pasti kan sebagai kita di SMA aja deh, pasti kan nggak mungkin lah nggak dikasih tugas sama guru untuk kamu coba mengamati fenomena ini atau mengamati, kamu turun ke wilayah ini, coba kamu lihat ada apa di sana gitu, pasti ada kan. Entah itu tugas praktek, UAS atau bahkan KKN juga kan. Ada nggak sih momen dimana lo menemukan seorang perempuan diragukan gitu, tapi akhirnya dia bisa men-show off kepada dunia bahwa ya kita bisa. Perempuan diragukan. Tadi mungkin cerita di magang tadi ya. Iya. Kalau lu sendiri pernah meragukan hal apa dari diri lo? Kayak gue nih, Vira nih dulu meragukan kayak Vira nggak bisa jadi host di podcast Abi gitu kan. Pada akhirnya here aku di sini gitu. Lo pernah meragukan diri lo sendiri? Pernah sih, pasti setiap orang pernah ya gitu. Mungkin bisa cerita, kalau boleh cerita dari ini sih. Mungkin lo tau cerita ini gitu kan. Kan sekarang masih dalam tahap-tahap penyusunan tugas akhir gitu kan. Itu tuh memang juga membahas tentang perempuan, tapi dengan profesi tertentu gitu, yang membahas tentang bagaimana seorang perempuan tuh dituntut untuk memiliki bilangnya tuh kayak tubuh yang proporsional, bentuk stigma yang tercipta di masyarakat sendiri. Benar. Seperti itu gitu, dan itu jadi salah satu topik penelitian. Dan di situ tuh pernah dapet omongan yang kayak, apa sih ini
penelitiannya tuh nggak berbobot gitu. Jujur di situ jadi kayak ngapain sih lu meneliti kayak gini tuh nggak berbobot gitu. Ini nanti mau jadi kemana, mau bawa kemana gitu tugas akhir lo gitu. Terus jujur di situ kayak langsung down sih, langsung kayak wah jadi akhirnya tuh mempertanyakan diri sendiri. Oh iya ya kali gak bisa nih gue kayak gini nih, gak bisa kali ini gue ngerjain ini, apa gue ganti judul ya gitu, apa gue ganti topik penelitian ya, soalnya kan memang dan penelitian lu juga berhubungan tentang perempuan juga gitu. Iya gitu kan. Terus karena kayak secara pribadi tuh berusaha untuk mengangkat topik yang benar-benar apa ya, relevan gitu ke diri sendiri dan banyak orang gitu kan. Terus berusaha untuk ngangkat topik kayak gitu, tapi ternyata dapet respon yang kayak apa sih penelitiannya nggak berbobot kayak gitu, ngapain ngebahas ini kayak gitu loh. Terus wah itu down banget. Terus akhirnya siapa yang bisa meyakinkan kalau misalkan lo bisa, Ren? Pada akhirnya jadi Diri lo meyakinkan sendiri, diri kan? sendiri Nah, gitu. Itu sih Itu jawaban yang gue harapin. Iya, itu balik lagi. Jadi kayak mau segimanapun orang menilai atau membatasi diri lu, semuanya itu balik ke lu gitu. Ya, dan juga sebaliknya gitu, sebanyak apapun support yang didapat dari lingkungan luar, kalau misalkan lu nggak nge-support diri lu sendiri, khususnya as a woman, sebagai perempuan gitu ya, itu akan apa ya, nggak akan works gitu. Iya, sia-sia jadinya gitu. Semua balik ke diri sendiri gitu. Untuk ada di sini aja tuh sebenarnya Gimana pun Vira sudah meyakinkan bahwa Anda bisa gitu kan, kalau misalkan memang Anda sendiri tidak bisa meyakinkan bahwa bisa, ya akan, ya mungkin nggak bisa ngobrol di sini gitu jadinya gitu ya. Ren, harapan lo khususnya sebagai orang yang memang ya banyaklah berkecimpung di dunia hal-hal isu tentang perempuan gini. Harapannya terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia ke depannya gimana, Ren? Silakan. Kedepannya mungkin untuk saat ini pemberdayaan perempuan tuh bisa kita lihat ya dengan kayak perempuan banyak yang udah punya karir yang cemerlang, pendidikan yang tinggi, terus juga di bangku politik juga banyak perempuan-perempuan hebat gitu kan. Mungkin di satu sisi kita ngeliat pemberdayaan perempuan tuh sudah sangat-sangat bagus lah dan baik lah gitu di Indonesia gitu ya secara menyeluruh gitu. Tapi di sisi lain itu kita harus sadar juga nih bahwa perempuan itu nggak cuma perempuan dewasa, tapi ada anak-anak yang akan menjadi seorang perempuan yang di masa depan. Iya, di masa depan tuh akan menjadi seseorang gitu. Perempuan-perempuan yang akan menjadi seseorang gitu. Itu tuh mereka juga harus jadi perhatian gitu. Dimana stigma-stigma yang ada, pemikiran-pemikiran yang ada yang berusaha untuk terus membatasi seorang perempuan untuk berkembang tuh harus segera harus segera dirubah gitu pemikirannya, mindsetnya gitu, bahwa perempuan tuh punya hak loh untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Perempuan punya hak loh untuk speak up benar gitu. Jadi jangan membatasi perempuan hanya sekedar yaudah kamu kan perempuan, nanti kan kamu begini begitu kayak gitu. Jadi mungkin dari stigma sih harus ada perubahan di situ gitu. Semoga kedepannya banyak generasi muda lainnya gitu, anak-anak perempuan yang bisa menjadi terbuka ya, dan juga bisa menjadi seseorang gitu loh, sebagai sosok yang bisa memberdayakan dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar gitu ya, Ren. Benar-benar. Thank you udah bisa ngobrol banyak sama Iren nih ya. Stasiun Under Loren bisa ngobrolin tentang Hari Perempuan Internasional di podcast Habi. Dan untuk sahabat bicara, kembali Vira ingatkan kalau ingin mendapatkan tumbler, ada juga nih ya, tumbler ini, mug ini, kemeja dan topi bisa dapatkan di berbagai kamar seperti Shopee dan juga di Tokopedia. Dan kembali juga Vira ingatkan kalau mau tahu kapan podcast Habi tayang, tepatnya di setiap hari Selasa dan Kamis, ikutin update-nya di Instagram, di Twitter dan juga di Facebook. Pastikan juga sudah mengklik subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya channel YouTube ini. Dan sahabat bicara, Vira pamit undur diri dengan narasumber Erin Teresia juga pamit undur diri. See ya. Support yang didapat dari lingkungan luar, kalau misalkan lu nggak nge-support diri lu sendiri, khususnya as a woman, sebagai perempuan gitu ya, itu akan nggak akan works gitu. Iya, sia-sia jadinya gitu. Semua balik ke diri sendiri gitu. Untuk ada di sini aja tuh sebenarnya gimana pun Vira sudah meyakinkan bahwa Anda bisa gitu kan. Kalau misalkan memang Anda sendiri tidak bisa meyakinkan bahwa bisa, ya akan, ya mungkin nggak bisa ngobrol di sini gitu jadinya gitu ya.